dengan berbagai macam teknik ya. Oke, jadi untuk minggu kemarin kan kalian udah belajar tentang sejarah perkembangan mode ya. Ada yang masih ingat nggak apa yang disampaikan di minggu kemarin itu? Singkat aja. Yang bisa berangkat tangan. Kalian aja, langsung kasih pertanyaan kalian saja. Untuk sejarah perkembangan mode itu berawal dari era apa? Yang perhatian mesti tahu dong. Berarti kemarin sempat ada nggak memperhatikan ya. Oke, jadi untuk materi kemarin itu minggu kemarin tentang sejarah perkembangan mode. Perkembangan mode itu berawal dari era Romawi kuno, Yunani kuno, juga Mesir kuno. Mereka itu waktu itu masih menggunakan kain linen dan bahan-bahan sederhana seperti perhiasan yang masih dari batu-batu permata itu untuk pakaian sehari-hari mereka gitu. Nah, untuk hari ini kita langsung lanjut ke pembuatan busana dengan basis bermacam-macam basisnya. Jadi kayak ini pembuatan busananya itu bermacam-macam. Nah, untuk yang pertama ini ada busana berbasis kreasi. Busana berbasis kreasi ini itu busana yang berfokus pada eksplorasi seni dan kreatif inovatif gitu. Busana kreasi ini itu tidak memiliki batasan ide, jadi kalian itu bebas dalam busana kreasi ini. Mau kalian menuangkan ide seperti apa itu boleh. Jadi nggak harus kayak busana itu patokannya ini terus namanya begini, itu enggak. Kalian dalam busana kreasi ini kalian tuh boleh kayak lengannya balon atau asimetris atau mungkin roknya dibuat di mana, itu boleh. Karena sebenarnya busana berbasis kreasi ini fungsinya itu untuk kayak semacam imbalan gitu loh. Jadi kayak untuk fashion show dipamerkan gitu. Jadi untuk pengekspresian seni aja. Nah, di sini juga ada beberapa ciri khusus dari busana berbasis kreasi, yaitu mereka itu tidak terikat oleh pasar. Jadi suka-suka desainernya aja tuh mereka mau bikin bagaimana. Karena ini kan busana tidak untuk dipasarkan secara luas ya. Jadi mereka itu tidak perlu untuk mengikuti tren pasar yang berlaku gitu. Lalu di sini juga eksplorasi material dan tekniknya itu bebas. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu untuk material dan teknik itu kalian bebas sesuai kreasi kalian, sesuai ide kalian gitu. Nah, poin terakhir ini yang Ibu singgung di awal tadi, busana kreasi ini tidak diciptakan untuk kegiatan sehari-hari, untuk pakaian sehari-hari, yaitu hanya untuk sebagai bentuk karya seni dan dipamerkan di ajang fashion show. Untuk busana berbasis kreasi sendiri itu dia punya beberapa jenis lagi. Nah, ini jenis busana kreasi yang pertama yaitu avant-garde. Mereka itu memiliki bentuk yang tidak biasa, menantang norma estetika, desain eksentrik dan tidak konvensional. Busana-busana ini biasanya terinspirasi dari flora fauna gitu. Jadi kalian pernah kan kayak lihat pameran busana gitu, itu bentuknya kayak busana itu bentuk ubur-ubur, terus ada yang motif jerapah gitu kan sering kan ya. Nah, itu masuknya ke busana kreasi bagian avant-garde. Selanjutnya adalah busana konseptual. Busana kreasi konseptual ini itu berfungsi untuk menunjukkan filosofi atau kritik sosial yang sedang berlaku saat itu gitu. Seperti contohnya itu kan ada busana yang dari koran, ya itu sebenarnya bukan untuk dipakai ya, itu cuma untuk pameran aja fungsinya. Busana koran itu tuh menanggapi isu lingkungan yang kayak mubazir,
kertas itu loh. Jadi kayak untuk mengatasi limbah dari kertas itu bagusnya dibuat apa gitu. Jadi biar terfungsikan dengan baik gitu. Oke, selanjutnya itu ada fashion art. Fashion art itu busana yang dikategorikan ke dalam karya seni. Jadi fashion art ini itu biasanya mengadaptasi dari karya seniman yang udah terkenal gitu. Misalnya kayak Bustai Night itu kan ada juga busana yang terinspirasi dari lukisan itu. Terus kadang orang juga mengembangkan busana dari lukisannya Mona Lisa, itu kan juga ada. Jadi itu maksudnya kalau fashion art. Terus kalian pernah nggak lihat orang bikin jas, terus ada fingerprintnya manusia. Jadi si desainernya itu pas menjahit, yaitu mencelupkan tangannya ke dalam tinta. Jadi sengaja, terus pas menjahit dengan tangan yang kotor itu, dengan kotor tinta dan warna itu. Jadi nanti pas hasil akhirnya itu mirip-mirip seperti yang gambar ketiga ini. Itu. Selanjutnya itu ada busana yang dibuat dengan basis industri. Busana industri ini biasanya diproduksi secara massal di pabrik atau rumah produksi. Pabriknya itu biasanya kita kenalnya dengan garment ya. Kalau rumah produksinya itu biasanya konveksi. Nah, untuk tempat produksi busana berbasis industri ini sendiri itu biasanya mesin-mesinnya lebih mumpuni, seperti kayak mesin high speed yang udah otomatis itu bisa motong benang sendiri tiap kita selesai menjahit. Terus ada juga mesin pemasang kancing, terus mesin pembuat tempat kancing otomatis gitu. Nah, busana yang dibuat secara industri ini itu dibuat berdasarkan permintaan pasar, terus kebutuhan konsumen juga. Jadi mereka itu mengutamakan penggunaan material yang terjangkau. Busana industri itu biasanya harganya murah. Kalian pernah nggak kayak melihat suatu tren busana, misalnya punya idol K-pop gitu ya, kalian pengen kaosnya si ini gitu, kaosnya si ini, apakah harganya si ini, itu kan kalau beli beneran itu mahal ya, bisa kadang puluhan juta, ratusan juta. Jadi solusi kedua yang kalian ambil itu apa? Iya, benar. Setiap apa namanya dia ada bicara nanti. Namanya seminggu. Oke, benar ya baiknya. Jadi kalian itu kan mempertimbangkan faktor ekonomi juga ya. Jadi mesti membeli KW-nya. Nah, KW-nya itu biasanya dibuatnya secara industri seperti ini, dibuatnya secara massal. Jadi kalian bisa membelinya di kayak pasaran di mall atau di pasar-pasar baju gitu dengan harga yang lebih murah sebenarnya. Lalu ciri dari busana berbasis industri sendiri itu menggunakan standar pola yang seragam. Jadi mereka itu membuat pola itu sekaligus banyak. Kalau di garment itu biasanya mereka punya kayak ruangan sampling sendiri, itu ada untuk buat polanya sendiri, terus ada untuk buat sampling baju. Nah, kalau mereka udah merasa itu pola dan hasil bajunya itu bagus dan benar, itu mereka akan melanjutkan ke produksi massal. Jadi mencetak polanya itu secara massal gitu, dengan ukuran-ukuran standar seperti XS, S, M, L, dan XL gitu. Lalu untuk busana industri sendiri itu juga seperti yang sudah disinggung di awal, itu menggunakan material dan proses yang efisien, memanfaatkan teknologi digital dan mesin otomatis seperti overdeck ya. Udah pernah lihat mesin overdeck loh? Nah, kira-kira seperti itu ya. Mesin-mesin yang ada di garment itu ada overdeck, terus mesin pemasang kancing. Jadi kalau pasang kancing itu kalian nggak jahit satu-satu lagi, kalian udah pasangnya pakai mesin gitu kalau di busana berbasis industri. Tapi beda ya kalau konveksi, karena konveksi itu kan jatuhnya kayak di perorangan ya. Jadi modal yang dikeluarkan itu mungkin lebih sedikit, jadi mesin-mesinnya mungkin ya kurang memadai daripada di garment gitu.
Nah ini jenis busana industri sendiri yaitu fast fashion. Fast fashion itu jenis busana yang trennya itu cepat hilang karena pergantian tren baru. Fast fashion itu biasanya diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi minat pasar. Seperti tadi kan kayak trennya misalnya idol kita lagi pakai ini nih gitu, terus kita mau kayak ikut-ikutan, tapi kita kayak nggak mau beli realnya kan, jadi kita cari jalan pintasnya itu untuk membeli yang seperti ini, fast fashion seperti ini gitu yang kawinnya. Nah fast fashion ini harusnya dihindari ya, karena kalau kita merasa tren, kita ketergantungan dengan tren itu susah, karena ini bisa menyebabkan limbah tekstil makin banyak. Jadi bisa dihindari dari sekarang, jangan FOMO. Selanjutnya itu ada ready to wear. Ready to wear ini adalah busana siap pakai yang dijual secara massal seperti di toko busana. Terus dibuatnya itu dengan ukuran standar. Pakaian ready to wear itu biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus dari fast fashion. Kenapa? Karena fast fashion itu kan dibuat dengan jumlah banyak ya, jadi kayak semacam terburu-buru, ininya kayak yang penting cepat. Kalian pernah kan kayak beli baju di online shop gitu, kalian lihat obrasannya itu kadang nggak rapi, ada yang loncat-loncat kan obrasannya, terus jahitannya gede-gede. Nah kayak gitu contoh dari fast fashion ya, jadi mereka itu bikinnya asal jadi banyak gitu untuk memenuhi minat pasar. Nah untuk ready to wear sendiri ini kualitasnya lebih diperhatikan, tapi ya bukan yang rapi banget gitu. Ready to wear ini biasanya tuh kita banyak jumpai di mall-mall gitu dengan brand biasanya H&M. Itu contoh dari pakaian ready to wear. Terus biasanya mereka juga dipajang-pajang di manekin-manekin di mall itu, dan harganya relatif lebih tinggi daripada fast fashion yang dibuat secara massal oleh konveksi atau brand. Selanjutnya ada athleisure wear. Itu adalah pakaian kasual yang menyerupai pakaian olahraga. Jadi itu bisa kayak kaos jersey, terus ada jaket kayak gitu. Terus ada leci juga. Itu selain untuk fungsi olahraga, jadi mereka itu nyari kenyamanan untuk dipakai buat beraktivitas sehari-hari gitu. Lanjut ada busana berbasis custom made. Busana custom made ini dirancang khusus sesuai permintaan customer ya. Jadi kayak kalau kalian ke butik atau ke modiste gitu, kalian request bikin baju ini itu masuknya ke busana berbasis custom made. Busana custom made ini biasanya dibuat berdasarkan preferensi pribadi customer, mulai dari ukuran, bahan, dan dalam bentuk. Jadi kalian itu di sini bisa request. Untuk tujuan busana berbasis custom made sendiri itu untuk memenuhi kebutuhan khusus dari konsumen dengan menawarkan busana bermodel personal, eksklusif, dan sesuai dengan unsur buku. Karakteristik dari busana custom made sendiri itu desain yang personal dan eksklusif sesuai permintaan customer. Seperti yang disinggung di awal, kalian itu bisa custom sesuai yang kalian mau. Misal di bagian dada ada mau pakai brokat, terus ada bayatnya gitu. Selanjutnya itu menggunakan bahan yang berkualitas khusus. Karena di sini sistemnya kalian itu kan request bahan. Jadi yang membuatkan itu pasti akan mencarikan bahan yang terbaik bagi konsumennya gitu. Bukan yang bahan asal-asalan seperti di industri kayak konveksi gitu. Karena ini kan bukan semacam fast fashion yang dibuat secara banyak ya. Karena ini kalian sistemnya kayak request gitu, kayak request. Lalu proses produksi dari busana berbasis custom made ini cenderung lebih lama dibandingkan industri karena kualitasnya itu bisa dijamin. Misal untuk kelim gaun kalian itu bisa dikelimin kecil banget, atau bisa digosok atau dirosum gitu ya. Terus bisa pasang payet tangan atau hiasan-hiasan lain yang kalian mau gitu. Jadi untuk waktu pembuatannya itu pasti akan lebih lama.
Nah, ini jenis busana custom made. Yang pertama itu haute couture. Haute couture itu busana yang dikerjakan dengan ketelitian tinggi dan memperhatikan setiap detail kecil pada pakaiannya. Haute couture ini biasanya diterapkan pada busana-busana artis yang itu biasanya buat di panggung-panggung besar itu. Biasanya kan artis-artis itu kalau pakai baju buat perform itu yang kurang apa ya, kayak nggak masuk akal gitu, kayak lebih gojreng gitu kan, kayak di payasnya itu banyak kelap-kelipnya. Nah, itu masuknya ke haute couture. Terus busana pengantin itu juga masuknya ke haute couture. Haute couture itu kalau di bahasa Indonesia itu berarti ada busana. Selanjutnya itu ada tailor made. Tailor made itu busana yang dikerjakan dengan sistem tailoring. Hampir sama dengan haute couture sebenarnya, tapi tailor made ini biasanya mengerjakan jas, mantel, cardigan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu mengerjakan yang khusus kayak jas, mantel gitu, karena mereka itu ada interlinknya sendiri, terus bahannya juga beda, mungkin ada padding dan model-model lain gitu. Nah, ini selanjutnya ada bridal dan evening gown custom. Itu hampir mirip ya, mirip-mirip dengan haute couture tadi. Itu bisa dirancang sesuai keinginan customer dan diproduksi dengan mengedepankan style yang unik. Karena untuk bridal dan evening gown ini kan mereka pasti banyak payer, banyak renda dan banyak hiasan gitu kan. Jadi termasuknya juga busana custom dengan bridal dan evening gown. Nah, ini yang kadang banyak orang nggak tahu kalau custom casual wear itu juga masuk ke busana custom made. Mereka itu contohnya kayak jaket, kaos, celana yang biasanya itu di recolor, kayak di tie-dye sendiri, dibikin motif kayak sigori gitu. Terus ada juga yang di sablon sendiri. Dulu itu kan pernah ngetren itu ya kaos distro ya. Nah, itu juga masuknya ke busana custom karena mereka itu custom sablon tulisan ke orang bentuk gitu. Nah, untuk busana custom casual wear ini juga dikerjakan secara custom sesuai permintaan customer ya. Jadi mereka itu jarang banget mengerjakan yang untuk ready stock gitu. Custom casual wear ini biasanya memiliki ciri khusus dengan penambahan bordir atau desain cetak yang dapat direquest secara personal. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau penjelasan itu terlalu cepat? Mungkin mau diulang? Ada yang mau ditanyain ya? Ya? Siapa namanya? Alia. Oke, Alia sampai. Itu saya ingin bertanya tadi kan buat koleksi sendiri kan ada temanya masing-masing. Dan misalnya kalau saya itu ingin membuat satu koleksi, tapi di satu koleksi itu saya memakai misal dua tema kayak tadi ada avant-garde sama tema yang lain, itu apakah memungkinkan atau lebih baik pakai satu tema aja? Oke. Untuk pemilihan teknik itu bebas ya. Untuk satu koleksi itu dikehendaki menggunakan satu basis pembuatan busana yang sama. Jadi kalau kamu mau bikin busana berbasis custom made itu bisa pakai yang tadi bridal dan evening gown dan yang haute couture. Jadi kayak disesuaikan aja sama desain yang mau kamu bikin. Dan jadi jangan kayak haute couture terus kalian bikinnya sama tailor, itu kan nggak nyambung ya karena udah beda teknik. Jadi cari yang tekniknya masih sama-sama gitu. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, ini Ibu lanjut untuk ke penyusunan koleksi sekaligus nanti Ibu berikan penjelasan. Untuk penyusunan koleksi kalian sudah pernah diajarkan di materi menggambar mode ya? Iya. Sudah diajarkan untuk membuat billboard juga? Oke. Sebenarnya ini hampir sama aja dengan penyusunan koleksi lainnya, yaitu pertama kalian itu harus mengambil tema. Maka tema dari sini itu diambil
sudah Ibu jelaskan. Nah, lalu selanjutnya kalian itu bisa memilih bahan dan warna yang sesuai dengan desain kalian, lalu membuat desain produksi, sajian, dan prototype, dan seterusnya. Oke, karena untuk menyusun koleksi kalian sudah lumayan paham ya, jadi sekarang lanjut ke penugasan praktek. Kali ini kalian silakan untuk membentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang per kelompok. Nah, kalian di sini itu tugasnya membuat sebuah koleksi 4 orang itu, jadi kayak dibikin satu koleksi gitu dengan memilih materi memilih teknik yang sudah Ibu jelaskan tadi. Misal kalian mau bikinnya buat dengan teknik kultur, berarti kalian itu bikinnya gaun, bangsa atau pengantin gitu. Lalu untuk avant-garde, berarti kalian itu bikinnya desain busana yang nyeleneh gitu, yang kayak pengembangan idenya itu lebih besar gitu loh. Oke, sekarang silakan untuk berdiskusi, membentuk kelompok dulu 4-5 orang. Nanti ada perwakilan kelompok yang akan disuruh untuk mempresentasikan kenapa kalian memilih teknik tersebut. Sebenarnya koleksi kan berkelompok. Iya. Nah itu nanti berarti membikinnya satu kelompok ada beberapa busana atau satu busana. Untuk satu kelompok itu untuk itu ya kayak semacam moodboardnya aja, jadi kalian itu teknik desainnya itu sama, tapi satu orang tetap bikin satu desain, jadi nanti dikumpulkan terus di sini desain. Belum ya kelompoknya, untuk kelompoknya. Oke, ini jadi ada berapa kelompok ya? Ya, Ada 4 kelompok. oke, kalian udah diskusi belum soal itu teknik yang mau dipresentasikan untuk desain kalian? Oke, ini jadinya minta tolong perhatiannya sebentar, jangan rame dulu. Oke, ini kan tadi ada 4 kelompok ya. Langsung Ibu kerja aja ya untuk temanya. Yang untuk ketua masing-masing kelompok bisa angkat tangan. Oke, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kalian membuat tugasnya, desainnya? Ya, ada yang ditanyakan lagi. Oh iya, ini ada yang nggak bawa kertas nggak ya? Atau semuanya udah bawa buku gambar masing-masing? Yang nggak bawa kertas boleh angkat tangan. Oke, bawa semua ya. Jadi bisa langsung dikerjakan. Untuk hari ini target kalian itu selesai untuk sketsanya dulu ya. Nanti kalau waktunya nggak cukup, kalian bisa lanjutkan berkelompok di rumah. Ya benar dong, Pak Serat nanti. Mau cari Oke, yang bagus ya bikinnya ya. Semangat. Sudah kasih sama kamera. Kalau 2 sampai mana ya? Sama ya lagi ini malah belum bikin apa-apa ini Pak. Oh, sudah diskusi membuatnya ya. Lanjut. Oke, mohon perhatiannya dulu. Tolong berhenti dulu katanya. Oke, karena ini kan waktunya udah habis ya, kalian belum selesai ya, belum ada selesai ya. Nah, itu bisa nanti dilanjutkan aja di rumah. Kalian silahkan berkelompok di rumah. Ini target selesainya itu minggu depan bisa? Minggu depan dikumpulin bisa nggak? Insya Allah. Oke, diusahain ya. Oke, Ibu harap kalian minggu depan itu
udah mengumpulkan utuh ya temanya, maksudnya udah diwarnai, terus kalian udah siap presentasi dengan berbuat yang kalian bikin itu. Deadline-nya kan masih cuma minggu depan, jadi silahkan dikerjakan dengan baik, jangan terburu-buru biar hasilnya itu juga maksimal. Untuk pembelajaran hari ini itu kan kalian sudah belajar tentang busana berbasis kreasi ya. Semoga ini nanti juga bisa jadi bekal pengetahuan kalian dalam membuat busana di kedepannya gitu. Untuk pertemuan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.